Oke, so kita akan lanjut ke versi yang esainya. Ada 5 nomor. Tapi mungkin kita akan tidak bisa bahas sekaligus ya, karena of course akan banyak. Jadi kita akan bahas nomor 1 dan nomor 2 terlebih dahulu. Oke, so kita akan bahas nomor 1 dan 2 terlebih dahulu. Nomor 1, mengapa larutan NaF bersifat basa sedangkan larutan NaBr bersifat netral? Oke, ini jawabannya bisa banyak ya. Yang pertama adalah untuk NaF terlebih dahulu. Kita tahu bahwa NaF ini berasal dari kan ini ya. Untuk NaF ini terurai menjadi Na plus tambah F min. Nah, di mana F-nya ini berasal dari HF yang merupakan asam lemah, dan kemudian untuk Na-nya sendiri ya berasal dari NaOH yang merupakan basa kuat. Nah, jadi di sini versi jawaban yang pertama adalah karena asam lemah karena garam tersusun dari asam lemah dan basa kuat, maka terbentuklah garam yang bersifat basa. Atau versi keduanya adalah atau alasannya. Oke, jadi saya bikin bahasanya begini aja ya. Ada 2. Jadi kesimpulannya karena titik 2. Yang pertama adalah garam tersusun dari itu ya. Yang kedua adalah hasil hidrolisis ya, atau hasil hidrolisis mengandung OH-, di mana reaksi hidrolisisnya itu adalah F- ditambah dengan H2O membentuk reaksi kesetimbangan menjadi HF ditambahkan dengan OH-. Tuh alasan kenapa si NaF ini bersifat basa. Ada 2 ya secara lebih lengkapnya lagi. Nah, sedangkan kalau NaBr gimana nih? Nah, kalau untuk NaBr, kita tahu bahwa NaBr ini terurai menjadi Na plus ditambah dengan Br min. Nah, untuk si Br-nya ini berasal dari HBr atau asam bromida yang merupakan asam kuat, sedangkan Na-nya ini berasal dari NaOH yang merupakan basa kuat juga. Nah, jadi kenapa netral? Karena yang pertama adalah garam tersusun dari asam kuat dan basa kuat. Maka terbentuklah garam yang bersifat netral. Kemudian yang kedua, karena sama-sama kuat, tidak mengalami hidrolisis. Jadi ya karena sama-sama kuat ya udah gitu. Tidak terhidrolisis, makanya pH-nya sama dengan 7 alias garamnya bersifat netral. Jadi itu jawaban untuk nomor 1. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 2. Jadi kalau ditanya kenapa kok garamnya bisa bersifat basa, kenapa garamnya bersifat netral, itu bisa kita lihat dari penyusunnya ataupun hasil dari hidrolisisnya. Oke, so kita lanjut ke yang nomor 2. Nah, untuk nomor 2, kalau kalian perhatikan soalnya adalah tuliskan reaksi hidrolisis. Nah, that's why kenapa kalau misalkan walaupun saya biasa ngerjain, kita tahu nih bahwa perhitungannya begini. Kenapa harus ngitung OH-?
kenapa saya nggak terlalu fokus sama teorinya. Oh, kalau OH- ini karena berhubung basa kuat. Nah, padahal OH- itu dihitung karena hasil hidrolisisnya. Karena ya ini, nanti takutnya ada soal yang menanyakan cuman hanya reaksi hidrolisisnya saja. Nah, tapi kita cek dulu apakah ini bisa terhidrolisis. Nah, kita cek dulu. Kita tahu bahwa NaNO2 ini terurai menjadi Na plus ditambah dengan NO2 min atau natrium nitrit lah jatuhnya. Ya, berarti di sini Na-nya berasal dari NaOH yang merupakan basa kuat. Oke. Kemudian untuk NO2-nya berasal dari HNO2 atau asam nitrit yang merupakan asam lemah. So di sini ya yang akan mengalami hidrolisis adalah si NO2. Hidrolisis nya adalah NO2 min ditambah dengan H2O membentuk reaksi ketimbangan HNO2 ditambah dengan OH min. Seperti itu ya. Oke, that's why kenapa di sini nanti dia akan garamnya bersifat basa ya. Karena mengandung OH min. Tuh. Kemudian yang B, CaHCOO 2 kali. Nah, kira-kira asam sama basanya apa sih? Nah, kita cek dulu breakdownnya. CaHCOO 2 kali ini terurai dari HCOO plus ada 2 ya, ditambah dengan Ca2 plus. Nah, yaudah berarti si Ca-nya ini berasal dari CaOH 2 kali ya, bersifat basa kuat. Kemudian HCOO-nya itu berasal dari HCOOH yang merupakan asam lemah. So yang akan mengalami hidrolisis adalah hidrolisis dari si HCOO-nya ya. Oke, hidrolisis di sini ingat ya, di hidrolisis itu kita nggak terlalu perlu fokus ke jumlah H-nya segala macamnya, karena yang kita perhitung, kalau misalkan di perhitungan yang kita hitung adalah konsentrasi garam yang terhidrolisis. Oke, hidrolisisnya adalah HCOO plus ditambah dengan H2O membentuk reaksi kesetimbangan, yaitu adalah ini HCOO min ya, HCOO plus. Nah, kalau plus sama plus nggak bisa bereaksi ya. Ini min, jadinya di sini min juga ya. Oke, kita benerin dulu. Oke, jadinya HCOOH atau asam metanoat atau asam format ditambahkan dengan OH. Tuh ya, reaksi hidrolisisnya seperti ini. Kemudian yang C, K3PO4. Kira-kira terurai dari apa sih? Nah, kita cek dulu. K3PO4 itu terurai menjadi 3K plus ditambah dengan PO4 3 min. Dimana berarti yang terhidrolisis adalah si PO4 3 minnya ya. Kenapa? Karena PO4 3 minnya ini berasal dari H3PO4 atau asam fosfat yang merupakan asam lemah. Dan untuk KOH-nya berasal dari KOH yang merupakan basa kuat. Seperti itu. Oke, so untuk hidrolisisnya sendiri, berarti reaksi hidrolisisnya adalah yang terhidrolisis adalah si PO4 3 min ya. PO4 3 min ditambah dengan H2O membentuk reaksi kesetimbangan, yaitu apa? Nah, apa namanya? H3PO4 ditambah dengan 3OH-. Seperti itu ya. Karena untuk menyesuaikan aja. Cuman tidak berarti bahwa nanti OH-nya akan dikali 3. Tapi ingat, yang perlu kita hitung di di perhitungan pH itu cuman yang bagian kation garam atau anion garamnya. Kation atau anion garamnya saja. Nah, sekarang yang D, NH4I itu kira-kira gimana nih? Nah,
NH4i itu kalau misalkan kita breakdown itu adalah terurai menjadi NH4+ ditambah dengan imid. Nah, di mana NH4+-nya ini berasal dari NH3 atau NH4OH yang merupakan basa lemah. Kemudian untuk NaCl-nya berasal dari Hi atau asam iodida yang merupakan asam kuat. So, yang akan mengalami hidrolisis adalah si NH4+-nya. Oke, di mana hidrolisis dari NH4+ ini kita menganggap bahwa kita pakai yang ini aja ya. Nah, berarti NH4+ bereaksi dengan air membentuk kesetimbangan menjadi NH3 ditambah dengan H3O+. Atau NH4+ akan membentuk reaksi kesetimbangan menjadi NH3 ditambah dengan H+. Seperti inilah reaksi hidrolisisnya. Ya. Oke, so itu untuk nomor 2. Nah, that's why kenapa walaupun misalkan di soal hitungan, walaupun mungkin OH-nya nggak diperluin nih, karena waktu di hitungan kan OH-nya nggak kepake di sini. Yang dipakai kan cuma yang di bagian yang warna oranye aja nih, ya terakhirnya. Nah, biar apa? Biar tidak lupa cara membuat atau tidak lupa reaksi hidrolisisnya. Karena walaupun kecuali kalau emang misalkan untuk ulangan atau apa itu baru yang namanya kalau emang nggak perlu dilakuin ya nggak usah dilakuin, nggak apa-apa. Cuman to make sure aja, biasanya kalau ini dilengkapin seperti dari reaksi hidrolisisnya ini ya semakin bagus ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus dulu untuk soal nomor 1 dan 2-nya beserta coret-coretannya. Dan kita akan lanjut ke nomor 3, 4, dan 5. Oke, untuk nomor 3 dulu ya. Untuk nomor 3 ini katanya tentukan konsentrasi larutan HCOO jika larutan tersebut memiliki pH sebesar 9,2 dengan Ka-nya seperti ini. Oke, jadi yang ditanya itu adalah jadi kita punya NaHCOO. Ini kira-kira tersusun dari asam dan basa apa sih? Ya, kita uraikan dulu ya. Untuk NaHCOO itu terurai menjadi Na+ ditambah dengan HCOO-. Nah, di mana si HCOO-nya ini berasal dari HCOOH yang merupakan asam lemah, dan untuk Na+-nya ini berasal dari NaOH yang merupakan basa kuat. So, di sini makanya bersifat basa karena tersusun dari basa kuat, ataupun bisa kita katakan dari reaksi hidrolisis HCOO- ditambah dengan H2O membentuk reaksi kesetimbangan menjadi HCOOH ditambah dengan OH-. Oke, so untuk yang ditanya itu adalah bagian sininya ya. Nih, yang ditanya tuh bagian sininya nih. Tuh, NaHCOO-nya berapa? Berapa molar? Nah, berarti kira-kira berangkat dari mana dulu nih? Nah, karena ada pH, ya berarti pH sama dengan 9,2. Dan sedangkan karena kita tahu ini basa karena menghasilkan ion OH-, maka yang kita hitung harusnya adalah OH-. Sedangkan di sini kalau kita hitung dapatnya adalah H+. So, ya pH ditambah dengan pOH sama dengan 14, berarti 9,2 ditambah pOH sama dengan 14, berarti pOH-nya sama dengan 14 dikurang 9,2, dan pOH-nya sama dengan berapa tuh? Kalau 14 dikurang 9,2, jawabannya adalah 4,8. Oke, berarti OH-nya berapa nih? Nah, di sini karena bentuk desimal ya, dan kita nggak tahu kira-kira apakah kemungkinan besar ini kalau desimal begini apalagi angkanya nggak bagus, berarti bisa kita pastikan bahwa nanti ini jawabannya ada log-logannya. Tapi saya nggak tahu kira-kira ini berapa kurang log berapa atau berapa tambah log berapa, ya kan nggak tahu nih. So berarti di sini
untuk POH itu kan sama dengan min log OH min kan. Nah, jadi kita berangkatnya ke sini dulu karena toh juga di sini nggak kepake. Nah, karena kan gini ya, ini rumusnya adalah KW per KA dikali dengan konsentrasi garamnya. Yang kita mau cari adalah konsentrasi garamnya, tapi OH min-nya aja belum tahu. Ya udah, berarti ini 4,8. Berarti sama dengan min log OH min. Ya udah, langsung kita pakai sifatnya aja. OH min-nya sama dengan 10 pangkat min 4,8. Seperti itu ya. Ingat ya, min log dari 10 pangkat min 3 itu jawabannya 3. Berarti kemudian min log 10 pangkat min 12 itu sama dengan 12. Berarti kalau kita ikutin polanya, kalau di sini 4,8, berarti ini 10 pangkat min 4,8. Ya udah, berarti langsung masukin ke sini. 10 pangkat min 4,8 sama dengan akar dari KW-nya 10 pangkat min 14 per KA-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan konsentrasi garam. So di sini ya kita pangkatkan 2 kiri, kita pangkatkan 2 kanan supaya akarnya hilang. Jadinya 10 pangkat min 9,6 sama dengan, berarti ini jadinya 1 dibagi 1,8 ya. Karena akarnya hilang, tinggal hitungnya 1 dibagi 1,8, jawabannya adalah 0,56. Jadi ini hasilnya adalah 0,56 dikali dengan 10 pangkat berapa nih? 10 pangkat min 10 dikali dengan konsentrasi garam. Berarti konsentrasi garamnya ini sama dengan 10 pangkat min 9,6 dibagi dengan 0,56 kali 10 pangkat min 10. Nah, berarti konsentrasi garamnya adalah hasil dari ini. Nah, ternyata dibagi lagi nih. 1 dibagi 0,56. Nah, jawabannya adalah 1,78. Nah, 1,78 dikalikan dengan 10 pangkat berapa nih? Min 9,6 dikali dengan dibagi dengan 10 pangkat min 10. Jadinya 10 pangkat 0,4. Nah, ya udah, konsentrasi garamnya yang kita hitung ya, yang dapat 1,78 ke 10 pangkat min 4 tuh garam yang di sini nih. Be careful ya. Garam yang ada di sini yang kita pakai. Katanya ini 1,78 kali 10 pangkat 0,4. Ya udah, berarti di sininya berapa? Ya, karena berhubung konsentrasi koefisiennya sama-sama 1, maka 1,78 kali 10 pangkat 0,4. Jadi jawabannya konsentrasi larutannya adalah 1,78 kali 10 pangkat 0,4. Nah, disinilah makanya kenapa saya tidak suka kalau ketemu soal, apalagi pH-nya tuh desimal, itu yang pertama. Terus yang kedua ditanya konsentrasi. Nah, kalau misalkan mungkin ditanya konsentrasi tapi pH-nya bagus angkanya, misal mungkin desimal tapi dibikinnya dalam bentuk log. Nah, itu masih kita maklumi. Kayak misalkan pH sama dengan misalkan min log 3 kali 10 pangkat min 2, jadinya 2 dikurang log 3. Nah, itu boleh. Tapi permasalahannya adalah 9,2 ini kira-kira berapa dikurang log berapa, atau berapa ditambah log berapa, kan kita nggak tahu. Gitu. Apalagi anggap aja deh, misal nggak boleh pakai kalkulator, ataupun kalau pakai kalkulator pun harus nyari dulu, nyoba-nyoba. That's why kenapa pH itu jangan sampai bentuknya desimal tuh, karena kalau nanti desimal pasti, kalau kita bisa make sure jawabannya versi, misal nih kayak di versi bukunya nih jawabannya segini nih. Di versi bukunya jawabannya 2,511 kali 10 pangkat min 6. Waduh, jauh banget kan? Ya emang ya, kita nggak bisa compare karena takutnya ini 9,2 itu dibikin dalam bentuk dia punya bentuk logaritma sendiri. Karena ingat
logaritma itu bentuknya banyak. Nah, misal 2 dikurang log 4. Ini bisa kita rubah jadinya 2 dikurang 2 log 2. Itu boleh. Tuh. Atau bahkan ini mau dibikin jadinya 100 dibagi 25. Bisa juga. Banyak bentuknya. Tinggal kita menyesuaikan apa yang dimau soal. Tapi karena berhubung ini kita nggak tahu bentuk lognya berapa, ya kita anggap seperti ini aja deh hitungnya. Ya, kita hitung kasarnya aja deh. Tuh. Walaupun sebenarnya kalau emang di compare ini jawabannya jauh banget ya. Ya, compare jawabannya jauh banget. Jadi menurut saya sih ini emang kunci jawabannya yang salah. Ya, mungkin karena soalnya salah juga gitu. Kadang di buku ini tuh kalau misalkan soalnya apa, di jawabannya apa. Gitu ya. Oke, so nomor 3 jawabannya adalah 1,78 kali 10 pangkat 0,4 itu dengan satuan molar ya, atau konsentrasi. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk nomor 4, of course ini kita hapus ya untuk nomor 3-nya. Nomor 3 diberitahu nomor 4 ya. Diberitahukan jika garam CH3COONH4 ini dilarutkan dalam air, apakah larutan tersebut bersifat asam ataupun basa? Nah, kita nggak tahu. Karena apa? Kita cek dulu ya, kita cek dulu apakah penyusunnya tuh ada asam kuat ataupun basa kuatnya, kan kita nggak tahu. Kita cek dulu. Dimana CH3COONH4. Nah, kalau yang udah biasa, I think nggak perlu begini juga nggak apa-apa kalau misalkan mau ngecek doang. Karena ini kenapa saya tulis, to make sure kalian jangan sampai lupa tahapannya. Gitu. Yaudah, berarti NH4 plusnya ini berasal dari NH3. Nah, tapi di sini NH4 plus. Berarti NH4OH ya. Nah, kemudian di atas ini si CH3COO-nya ini berasal dari asam lemah ya, CH3COOH yang merupakan asam lemah, dan untuk si NH4OH ini adalah basa lemah. Dan kita bisa make sure karena berhubung sama-sama lemah ya, karena terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, maka pH sifatnya bergantung pada Ka dan Kb. Nah, Ka sama Kb-nya nih ada, tinggal kita compare aja deh gitu. Tinggal kita compare Ka-nya CH3COOH yang 1,8 kali 10 pangkat min 5 sama Kb-nya si NH4 plus atau NH4OH boleh 5,6 kali 10 pangkat min 10 pangkat min 10. Wah, ternyata berdasarkan pangkat aja kita tahu bahwa si CH3COOH ini akan lebih besar. So jawabannya begini. Dapat disimpulkan garam bersifat asam alias pH-nya akan lebih kecil daripada 7. Karena apa? Lebih dominan asam lemahnya dibandingin sama basa lemahnya. Seperti itu ya. Jadi ini jawabannya adalah larutan yang terbentuk akan bersifat asam. Even though walaupun misalkan emang kita mau hitung dia, misalkan ini mau kita hitung nih, berarti kalau kita hitung, ini nomor 3-nya saya hapus terlebih dahulu ya. Jadi tadi nomor 3 jawabannya nggak sesuai dengan apa yang kita kerjakan, karena emang dari soalnya aja juga udah kurang sreg saya ngelihatnya. Oke. Yaudah, berarti untuk perhitungannya adalah kita cari H plus ya, dengan rumusnya adalah akar KW
per KB dikalikan dengan KA. Ya, berarti H plusnya sama dengan akar dari 10 pangkat min 14 per KB-nya adalah, ini KB ya, bukan KA ya, 5,6 kali 10 pangkat min 10 dikalikan dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ya udah, berarti kalau kita lanjutkan lagi, berarti konsentrasi H plusnya adalah, ini tinggal kita hitung dulu hasil akarnya berapa sih. Nah, atau 1,8 dibagi 5,6 itu jawabannya adalah 0,32. Ya, berarti ini adalah akar 0,32 kali 10 pangkat berapa nih? Min 9 ya. Min 9. Atau kalau misalkan kita hitung berat, atau kita sederhanakan lagi biar gampang, ini maju 1 berkurang 1 jadinya 3,2 kali 10 pangkat min 10. Nah, berarti nilai H plusnya sendiri adalah akar 3,2 ya. Yang jawabannya adalah 1,78 kali 10 pangkat min 5. Berarti untuk pH-nya sama dengan min log H plus. Berarti pH sama dengan min log dari 1,78 kali 10 pangkat min 5. Nah, berarti pH-nya sama dengan 5 dikurang log 1,78. Nah, coba deh kalau dihitung 5 dikurang log 1,78. Jawabannya adalah, ya ini pH-nya kalau dihitung kalku ya, jawabannya adalah 4,75 kurang lebih seperti itu. Nah, makanya emang wajar ya bersifat asam, karena kalau nanti misalkan kita hitung ya, misalkan dia akan bersifat basa, nanti H plus itu akan lebih gede gitu. Misalkan ini 10 pangkat min 10, jadinya nanti 10 dikurang log 7 atau 10 dikurang log 1,78. 10 dikurang log 1,78 itu jawabannya segini. Tuh. Berarti kalau pangkatnya nanti semakin gede ya, maksudnya angkanya itu nanti jawabannya pH-nya akan semakin besar atau semakin basa lah gitu. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 5. Nomor terakhir untuk di bagian esai dan soal campuran terkait dengan hidrolisis garam. Oke, kita hapus dulu untuk nomor 4-nya ya. Nomor 5 katanya punya larutan NH25 Cl 0,5 molar memiliki pH 4,27. Berapakah tetapan hidrolisis dari garam tersebut? Nah, di sini ditanya adalah berarti KH-nya. Ya, KH itu bisa KW per KB. Ya, KH itu bisa KW per KB atau KH itu sama dengan KW per KA. Nah, kita cek dulu kira-kira kita pakai yang mana nih. Nah, karena nanti depends tergantung sama bisa H plus atau OH min. Kita cek dulu. N2H5Cl itu tersusun dari asam dan basa apa sih? Nah, dimana untuk N2H5Cl itu terurai menjadi N2H5 plus ditambah dengan Cl min, dimana Cl-nya ini berasal dari asam kuat HCl ya, asam kuat, dan kemudian untuk N2H5-nya ini berasal dari N2H4 harusnya ya, yang merupakan basa lemah. Nah, berarti di sini akan mengalami hidrolisis, yaitu adalah si N2H5-nya. Nah, di mana reaksi hidrolisisnya adalah N2H5 plus ditambah dengan H2O membentuk reaksi kesetimbangan menjadi yang namanya N2H4 ditambahkan dengan H3O plus, ataupun boleh kita bilang N2H5 plus ini membentuk reaksi kesetimbangan menjadi N2H4 ditambah dengan H plus.
So berarti di sini yang kita hitung adalah H+, ya. Karena pun juga kelihatan terdiri dari asam kuat. Oke, berarti H+ sama dengan akar KW per KB dikalikan dengan konsentrasi garam. Wah, ternyata ada di sini ternyata KW per KB yang dipakai. Berarti konsentrasi H+ sama dengan akar KH dikali konsentrasi garam. Nah, di sini muncul permasalahan adalah H+-nya belum ada dan konsentrasi garamnya belum ada. Nah, kalau konsentrasi garam nih udah ketahuan nih. Ini 0,5. 0,5 molar, 0,5 molar, 0,5 molar. Dan yang kita pakai 0,5 molarnya adalah yang dari N2H5 plusnya, ya. Karena ini sama-sama koefisiennya 1. Nah, sekarang untuk H plusnya gimana? Nah, dari H plusnya itu kita peroleh dari pH. Nah, kita tahu bahwa pH itu sama dengan min log H plus. Nah, disinilah lagi. Wah, 4,27. Kira-kira 4,27 itu kira-kira berapa dikurang log berapa? Nah, jadi di sini kita pakai pendekatan aja. Ini sama dengan min log H plus. Berarti H plusnya jawabannya adalah 10 pangkat min 4,27. Seperti itu ya. Molar. Ya udah, berarti ini kalau kita masukin jadinya 10 pangkat min 4,27 sama dengan akar KH dikali dengan konsentrasi garamnya adalah 5 kali 10 pangkat min 1. So, ya kita pangkat 2 kiri, kita pangkat 2 kanan. Berarti jadinya 10 pangkat min berapa nih? 4,27 dikali 2. 8,54 ya. 8,54 sama dengan KH dikali 5 kali 10 pangkat min 1. Berarti KH sama dengan 10 pangkat min 8,54 per 5 dikali 10 pangkat min 1. Berarti KH-nya sama dengan 0,2. Ya, karena 1 bagi 5 kan 0,2 dikali 10 pangkat min 8,54 dikurang min 1. Jadinya min 7,5. Seperti itu. Atau berarti KH-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 8,54. Ya. Karena kan kalau 1 dibagi 0,5 itu sebenarnya jawabannya kan 2 ya. Nah, jadi KH-nya itu besarnya adalah 2 kali 10 pangkat min 8,54. Nah, sekarang kalau misalkan emang ini kita hitung, coba ya, saya kalkulator dulu, ada nggak ya hasilnya. 10 pangkat min 8,54, jawabannya adalah ini setara dengan ya 5,77 kali 10 pangkat min 9. Wah, ternyata bener nih. Tuh. Ya, emang mau nggak mau berarti mesti pakai kalkulator. Tapi kalau emang misalkan kita jawab esai dan tidak boleh kalkulator, ya jawab yang atas saja cukup setahu saya, ya. Tuh, diperbolehkan. Karena ingat, bisa banyak bentuknya. Jadi kayak tadi nomor 3 tadi, kalau emang misalkan mau dibikin nomor 3 apa nomor berapa tadi? Yang hitungan juga, itu kalian boleh modelnya seperti itu. Jadi tinggal ketik aja seperti ini nih. Ya, kelihatan enggak? 2 kali 10 pangkat min 8,54, jawabannya tuh ya 5,768 atau 5,77 kali 10 pangkat min 9. Nah, berarti tadi yang atas juga kalau misalkan mau dirubah bentuknya itu diperbolehkan ya. Oke, so tadi untuk yang nomor 3 ya, kita ulangin aja dikit. Kalau misalkan emang jawabannya seperti ini ya, misalkan ditanya tadi konsentrasinya berapa ya. Nah, kita hitung dari sininya aja. Kalau ini udah pasti fix basah ya. Makanya kalian nanti hitungnya adalah OH- sama dengan akar KW per KA dikali dengan konsentrasi garam. Dan untuk perhitungannya berarti kita butuh POH
yang dimana rumusnya adalah 14 dikurang pH. Jadi pOH sama dengan 14 dikurang 9,2. Berarti pOH-nya adalah berapa tadi? 14 dikurang 9,2 itu jawabannya adalah 4,8 harusnya. Ya betul. 4,8. Nah, berarti kalau untuk pOH sama dengan min log OH min. Nah, berarti 4,8 sama dengan min log OH min. Berarti OH minnya sama dengan 10 pangkat min 4,8. Dimana 10 pangkat minus 4,8 itu jawabannya mendekati seperti ini. OH minnya adalah 1,58 dikali dengan 10 pangkat min 5 ya. Nah, nih kalkulator ya. Tuh. Oke, berarti di sini kita masukin 1,58 kali 10 pangkat min 5 sama dengan akar ini 10 pangkat min 14 per 1,8 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan konsentrasi garam. Ya udah, berarti ini kita pangkatkan 2 kiri, pangkatkan 2 kanan. Berarti jadinya 1,58 dipangkatkan 2. Itu jawabannya adalah 2,49 ya. Atau kita tulis saja 2,4964 kali 10 pangkat min 10 sama dengan ini berarti 1 atau gini ya. Berarti 1 per 1,8 dikali atau gini aja deh. 1 dibagi 1,8 tuh jawabannya adalah 0,56. 0,56 kali 10 pangkat min 10 kali konsentrasi garam. Nah, ternyata konsentrasi garamnya itu adalah 2,494 kali 10 pangkat min 10 per 0,56 kali 10 pangkat min 10. Habis kan? Nah, jadi jawabannya adalah 2,4964 dibagi dengan 0,56. Jawabannya adalah 4,56. Ya. Konsentrasi garamnya adalah 4,46 molar. Nah, tadi kalau misalkan kita hitung jawabannya kan 1,78 kali 10 pangkat min 4,8 ya. Coba 1,78 dikali dengan 10 pangkat min 0,4 ya. 0,4 jawabannya ya mirip lah ya. Tuh. Tadi kalau tadi versi jawaban kita sebelumnya adalah 1,78 kali 10 pangkat 0,4 itu equal to 4,47. Jadi ya pasti 11-12. Nah, pas kita pakai begini pun kita pakai kalkulator, ternyata emang jawabannya nggak sesuai ya. Oke, so kita akhiri dulu untuk sesi pembahasan soal untuk hidrolisis garam ya, terkait dengan dari si dasar hidrolisisnya, dari reaksi hidrolisis dan perhitungan keasaman atau pH-nya ataupun maupun pOH saja. Oke, jadi gitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video ini ya sebagai sumber pembelajaran untuk kalian. Akhir kata dari saya, terima kasih yang sudah subscribe dan donasi di sawerida.co. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.